Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita yang masih pemula di dalam dunia sound system, khususnya untuk merakit sebuah power amplifier, terkadang dan kebanyakan orang masih bingung apakah mau memilih SMPS atau mau memilih trafo sebagai power supply-nya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kelebihan dan kekurangan SMPS dan trafo. Simak terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa sebelum dilanjut di subscribe dulu, di like dan di komen, dan silakan di share apabila Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan semuanya. Terima kasih. Kelebihan SMPS yang pertama adalah murah. SMPS itu harganya murah karena komponen yang dipakai juga harganya murah, tidak semahal harga tembaga. Contohnya misalkan kita punya dana 500.000, kalau kita belikan trafo dengan merek yang terkenal, itu biasanya akan mendapatkan daya spesifikasi trafo 10 ampere CT32 atau CT45. Sedangkan kalau kita membeli SMPS, itu kita bisa mendapatkan daya 20 ampere atau sekitar 2000 watt, 2500 watt. Itu pun kalau kita menggunakan trafo, kita masih membutuhkan komponen yang lainnya, contohnya seperti kiprok atau dioda dan elko, yang mana akan menambah kebutuhan dana. Kemudian kelebihan yang kedua, SMPS itu bobotnya ringan. Jadi otomatis kalau kita merakit sebuah amplifier, maka bobot amplifier kita juga akan ringan, sehingga akan mudah dibawa kemana-mana. Terlebih lagi kalau kita menggunakan box yang terbuat dari triplek, maka akan bobotnya semakin ringan dan mudah dibawa kemana-mana ataupun ditata. Kemudian yang keempat adalah kelebihannya, tenaga yang dikeluarkan itu setara dengan trafo. Artinya kalau kita membeli SMPS yang 10 ampere dan trafo yang 10 ampere, maka tenaganya akan sama. Dengan catatan di sini kualitasnya harus yang bagus, bukan SMPS yang abal-abal. Dan kelebihan yang lain adalah SMPS yang memiliki fitur lengkap biasanya tenaganya atau keluaran voltnya akan lebih stabil, walaupun tegangan yang ada di volt AC-nya itu naik turun. Berbeda dengan trafo yang akan mengikuti tegangan input volt AC-nya. Ketika volt AC-nya turun, maka tegangan di kaki elko-nya juga akan ikut turun. Berbeda dengan SMPS yang memiliki fitur lengkap, biasanya tegangannya lebih stabil daripada trafo. Itu adalah kelebihan SMPS daripada trafo. Kemudian kekurangannya memakai SMPS adalah satu, rangkaiannya itu rumit, sehingga bagi kita yang masih pemula di dalam dunia elektronik, maka tidak disarankan memakai SMPS. Karena apa? Karena jika terjadi kerusakan, maka kita akan kerepotan dalam memperbaikinya. Dan ketika ada kerusakan komponen yang harus diganti atau kebakar, maka ketika kita masih awam atau masih pemula dalam dunia elektronik, maka kita pun akan kebingungan dalam mencari spare partnya. Kemudian kekurangan yang kedua memakai SMPS adalah konsumsi daya. Konsumsi daya di sini yang dimaksud adalah ketika SMPS tidak memiliki fitur soft start, itu biasanya statnya akan lebih berat daripada trafo. Khususnya ketika SMPS kita pakai subwoofer, ketika terkena nada rendah, nada menggelegarnya, biasanya akan volt AC-nya akan terseret, sehingga kalau kita memakai meteran di PLN rumah, ketika watt speakernya itu lebih
besar daripada watt PLN-nya, maka listrik di rumah akan jeglek ketika terkena bus. Berbeda dengan trafo, selama kita jumlah elko-nya itu memadai, itu biasanya akan lebih meredam dan tidak mudah jeglek ketika mendapat hantaman bus. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah SMPS itu sangat peka terhadap beban yang berlebihan, sehingga akan mudah rusak jika kita memakai beban speaker yang wattnya lebih besar daripada daya SMPS-nya. Contohnya adalah SMPS yang ada di tangan saya ini, SMPS 10 ampere dengan daya maksimal 600 watt. Kemudian kita pakaikan speaker dengan daya 800 watt, maka otomatis SMPS-nya akan rawan jebol karena komponen elektronik yang ada di dalamnya itu sudah panas atau tidak kuat menahan beban. Berbeda dengan trafo. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu ketika memakai SMPS, usahakan jangka waktu yang dipakai jangan terlalu panjang, kecuali memang memiliki pendingin yang sangat berkualitas sehingga akan terserap panasnya. Berbeda dengan trafo yang tahan terhadap pemakaian jangka panjang. Contohnya SMPS 10 ampere ini dalam kondisi jebol karena dipakai dalam pemakaian jangka panjang, yaitu selama 24 jam berturut-turut salonnya atau soundnya tidak mati, sehingga SMPS-nya jebol. Itu tadi kelebihan dan kekurangan SMPS. Antara lebih baik pakai yang mana, itu adalah sesuai selera dan kondisi Anda masing-masing. Menyesuaikan dengan kondisi Anda dan menyesuaikan dengan dana yang Anda miliki. Jika Anda memang seorang berani mengambil resiko, kemudian berani belajar untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan, maka rekomendasi memakai SMPS karena memiliki kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi jika Anda memang masih benar-benar pemula dalam dunia elektronik atau Anda hanya sebagai pemakai, maka saya sarankan Anda memakai trafo karena jika terjadi kerusakan maka akan mudah dalam memperbaikinya. Ketika Anda mau melilit trafo sendiri, itu pun rumusnya sangat mudah dipelajari, yang mana akan saya share dalam video-video berikutnya. Untuk memperbaiki SMPS ini, maka akan saya share di video berikutnya, di next video. Oleh karena itu, tetap simak videonya, jangan lupa di subscribe agar nanti tidak ketinggalan info terbaru dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.